Nah, Imam Ghazali dalam kitabnya Yuhal Walad menyampaikan, katanya beliau, kalau ada orang nanya, kalau kamu jadi ulama, kalau kamu jadi ustadz, kalau kamu jadi ustadzah, punya ilmunya, nggak semua orang nanya harus kamu jawab. Orang nanya itu ada 4 orang. 1 perlu kamu jawab, yang 3 nggak usah dijawab. Katanya gitu. Katanya Imam Ghazali. Orang kalau nanya tuh ada 4 orang, 3 nggak usah dijawab, 1 doang yang perlu dijawab. Yang 1 yang nggak usah dijawab, 3 nih ya nggak usah dijawab. 1, orang yang nanya karena benci. Ada nggak kayak itu? Banyak. Ini biasanya bukan nanya tapi mendebat karena benci, lain ajaran, lain aliran, misalnya gitu kan ya. Benci aja, kesel, sebel bawaannya. Teman-teman sekalian, nah yang kayak begini nih, semakin bagus jawaban kamu, semakin kesel dia. Jadi nggak usah kamu jawab. Pernah saya dapetin orang-orang yang kayak beginian nih. Ustazah, menurut Ustazah siapa yang lebih mulia? Keluarga Nabi atau sahabat Nabi? Nih dari pertanyaannya saya udah tahu. Siapa ini yang nanya nih, dari aliran apa nih? Paham? Saya jawab, sahabat Nabi mulia, keluarga Nabi mulia. Ada orang-orang yang dapat keduanya. Sahabat Nabi juga, keluarga Nabi juga. Gitu kan ya? Seperti Sayyidina Ali, sahabat Nabi juga, keluarga Nabi juga. Sayyidah Fatimah, sahabat Nabi juga, keluarga Nabi juga. Sebab definisinya sahabat, semua orang yang beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Itu definisi sahabat. Maka kan Sayyidah Fatimah orang yang beriman, tinggal hidup sejaman sama Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Kan begitu? Berarti kan sahabat Nabi nih. Saya bilang, Sayyidina Ali sahabat Nabi, keluarga Nabi. Sayyidah Fatimah keluarga Nabi, sahabat Nabi. Sayyidah Aisyah sahabat Nabi, jadi keluarga Nabi. Istri kok. Istri keluarga apa bukan? Keluarga dong. Sayyidina Abu Bakar keluarga Nabi, sahabat Nabi juga. Jadi keluarga, mertua. Kan begitu ya? Sayyidina Umar sahabat Nabi, keluarga Nabi juga. Sayyidina Umar itu kan mertuanya Nabi juga. Sayyidina Utsman sahabat Nabi, keluarga Nabi juga. Nah dia kan menantu Nabi Muhammad. Saya bilang orang yang punya 2 predikat, punya 2 status, sahabat Nabi juga, keluarga Nabi juga, tentu lebih mulia daripada orang yang hanya memiliki 1 predikat. Jawaban saya benar apa enggak kira-kira? Marah teman-teman saya sekalian. Marah sampai merah mukanya, datengin saya kayak udah siap. Saya ngeliatnya, kenapa nih? Wah, nih nanyanya karena benci. Orang kalau udah nanya karena benci, sebagus apapun jawaban kamu hanya akan membuat dia semakin sakit hati. Itu kan? Caranya gimana? Jangan dijawab. Makanya sekarang sih saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya dari nadanya nih, apa pendapat Ustazah mengenai cadar? Karena sekarang tuh kan banyak banget orang-orang pakai cadar, tapi untuk mengabui orang lain, mau nyuri, mau aneh. Ini bertanya karena benci. Orang yang bertanya karena benci, saya gak akan jawab. Ngapain? Betul gak? Tuh 1. Orang yang nanya karena benci. Yang kedua, orang yang nanya tapi goblok. Orang nanya tapi goblok. Beda antara bodoh sama goblok. Katanya Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa, saya bisa ngidupin orang mati, tapi saya gak bisa nyembuhin orang goblok. Gak bisa saya nyembuhin orang goblok. Nyembuhin orang bodoh bisa, nyembuhin orang goblok gak bisa. Siapa tuh orang goblok? Orang yang tahu sedikit tapi dikirain dia yang paling ngerti. Pernah ketemu gak orang gitu? Banyak banget nih. Ini nih hadisnya dhaif. Kalau ditanya balik hadis dhaif itu apaan? Kagak ngerti. Tapi
paling tahu, paling ngerti gitu. Nih yang orang model kayak beginian, nggak usah dijawab kalau nanya. Ustadzah, apa dalilnya ini? Gitu kan ya? Karena kan Nabi Muhammad bilang, idza mata ibnu Adam yaqta amaluhu ila min talas. Sudah buat keterangan, buat makalah. Nanya tuh nggak gitu caranya, gitu kan ya? Ini nih yang buat makalah, buat nanya, kayaknya dia yang paling tahu. Dikirain yang ditanya nggak tahu apa sama hadis itu? Dikirain yang ditanya nggak paham apa sama ucapannya siapa misalnya, atau ayat tertentu misalnya? Belajarnya jauh lebih panjang. Kamu belajar sehari 2 hari, itu pun juga asal hadir di satu majelis udah langsung rasanya dia yang paling hebat. Teman-teman saya sekalian, saya punya teman, dia lagi nyekolahin anaknya di pondok pesantren, dapat 1/2 tahun. Habis itu kemudian si anak nih hadir sholat Jumat. Pulang-pulang ditanya sama ibunya, "Nak, gimana tadi khutbah Jumatnya?" "Khotibnya cacat, Mah." "Cacat?" Dikirain sama mamahnya cacat tuh secara fisik gitu kan. "Kenapa cacat, Nak?" "Bawa hadisnya dhaif semua." "Ya Allah, 1/2 tahun mondok udah bisa mencacat-cacatkan khatib." Masya Allah. Ini namanya orang goblok yang ngelihat satu bagian dari gajah dan dia merasa seperti sudah melihat keseluruhan gajah. Orang buta, dia pegang gajah, kepegang belalai. Kemudian ada orang bilang, gajah adalah binatang yang sangat besar, berbobot lebih daripada 400 kilo. Kan itu ya, gajah nih. Dia bilang, bohong tuh. Dia nggak tahu apa. Saya udah pernah ketemu gajah. Saya udah pegang gajah. Gajah itu adalah binatang yang bentuknya panjang, kayak ular. Ini namanya orang goblok. Teman-teman saya sekalian, ini orang goblok, nih orang sok tahu. Tahu nggak? Orang kayak begini kan kalau nanya jangan dijawab. Ini banyak nih di grup WhatsApp. Terutamanya kalau udah masuk nisfu Sya'ban, masuk Maulid Nabi, masuk Nuzulul Quran, masuk apa lagi tuh? Isra Mi'raj. Nah, ini banyak nih. Banyak pokoknya udah. Orang-orang sok tahu banget. Sampai-sampai kayaknya tuh kayak orang pernah tinggal serumah sama Nabi gitu. Ini Nabi gak pernah kerjain nih. Kok kamu yakin? Iya, Nabi gak pernah kerjain. Terawih 20 rakaat Nabi gak pernah kerjain. Berarti ini bid'ah nih. Ada hadisnya bilang bahwasanya Nabi itu di salat malam di bulan Ramadan atau di luar Ramadan gak pernah lebih dari 11 rakaat. Mazad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la fi Ramadan wala fi ghairi min 11 rakaah. Hadis rawahu Sayyidah Aisyah. Hadis diriwayatkan Sayyidah Aisyah, Nabi gak pernah lebih dalam salat malamnya baik Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pertentangan satu hadis dong teman-teman saudara sekalian, sampai membid'ah-bid'ahkan pekerjaan orang sedunia yang terawih 20 rakaat. Ini siapa yang goblok sebenarnya? Terus dia yakin banget Nabi gak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini ada hadisnya. Lu tinggal di rumah Nabi, kamu ngekos gitu? Aneh-aneh aja. Teman-teman saya sekalian, padahal Sayyidah Aisyah sendiri ketika bercerita, Sayyidah Aisyah ngasih kata-kata di depannya kayak gini, maro'aitu, saya gak pernah lihat Nabi Muhammad sholat di waktu malam lebih daripada 11 rakaat. Sayyidah Aisyah pakai kata-kata saya gak pernah lihat. Artinya saya gak tahu di luar itu. Yang pernah saya lihat Nabi Muhammad sholatnya 11 rakaat. Mungkin ada yang saya ketiduran, saya gak tahu Nabi sholat lebih daripada 11 rakaat. Atau Nabi sholat di masjid, ketika kemudian pulang udah tidur, waktu beliau sholat yang saya tahu cuma 11 rakaat. Selebihnya di rumah istri-istrinya yang lain saya gak pernah tahu. Kan begitu? Ini ada orang, bukan istri Nabi, bukan siapa, Nabi gak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Lo siapanya Nabi? Ini orang namanya orang goblok.
Katanya Imam Ghazali, kalau ada orang goblok nanya, jangan dijawab. Orang yang tahu sedikit tapi dia ngerasanya kayak udah tahu semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kegoblokan, insya Allah. Orang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kalau orang bodoh, orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu bedanya. Kalau saya ditanya, apa itu goblok, apa itu bodoh? Bodoh bisa disembuhin pakai belajar. Orang goblok kagak bisa disembuhin. Dia ngerasanya dia yang paling tahu kok. Susah mau diobatin ya teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang juga gak usah dijawab pertanyaannya. Orang yang nanya karena kepo. Pengen tahu doang, kagak ada urusannya sama dia. Cuman karena lagi viral, semua orang ngomong kayak begitu, akhirnya dia pengen tahu apa pandangan ustazah tentang merayakan Natal. Nah kan udah dijawab sama ulama-ulama, ngapain kamu nanya lagi sama saya? Ya saya pengen tahu pendapat ustazah. Ini nih yang nanyanya karena kepo, pengen tahu Ustazah Halimah ikut kubu yang mana. Tuh. Yang kayak gini juga gak usah dijawab kata Imam Ghazali. Oke teman-teman sekalian, nih coba ya kita lihatin. Ntar di antara pertanyaan-pertanyaannya ada aja nih jenis-jenis. Ada yang nanya karena benci, saya kira nggak ada. Yang benci tentu aja nggak hadir di majelis kita, ngapain ya nggak? Saya juga nggak ngarepin kalau ada yang sebel sama saya, wajar. Saya sangat terima itu. Siapa saya sampai nggak ada siapapun yang benci sama saya, pasti ada kan. Nah yang benci-benci yang sebel-sebel, udah enak di rumah, nggak usah ngaji, ngaji aja sama orang yang kamu kepengen, kan begitu ya. Nah sama saya nggak cocok, nggak usah ngaji, nggak apa-apa, biar nggak menuin tempat juga ya nggak. Tambah banyak, tambah gerak. Dah. Begitu kan ya, yang mau pada ngaji juga masih banyak, ya kan? Jadi yang nanya karena benci insya Allah nggak ada. Yang nanya karena goblok ada apa enggak? Nih mudah-mudahan juga nggak ada ya. Yang nanya karena kepo suka ketemu aja tuh, ada aja tuh. Mendadak-dadak tiba-tiba tahun berapa itu semua orang nanya dengan hampir mirip-mirip. Ustazah, Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha sebenarnya kawin apa enggak? Iya enggak? Tiba-tiba gitu, saya di majelis mana ditanya, majelis mana di mana, bingung saya. Pertamanya sih saya bercandain aja, saya bilang waduh minta maaf, lagi kawinan saya nggak diundang. Jadi saya nggak tahu tuh kawin apa enggak. Belakangan saya kemudian cari tahu gitu, kenapa semua orang nanya kayak begini. Ternyata karena ada seorang ustadzah menyampaikan bahwa Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf masih Zulaikha tuh nggak pernah kawin gitu. Jadinya doa yang bilang bahwa Allahumma jma', doa pengantin tuh, ya Allah kumpulkan kedua pengantin ini seperti Engkau telah mengumpulkan Nabi Adam dengan Siti Hawa gitu kan, Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah gitu. Nah itu nggak usah dibaca yang Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha karena itu nggak pernah kawin. Jadi semua orang kemudian mendadak-dadak nanya-nanya kawin apa nggak kawin. Ya Allah, itu nanya karena kepo. Nggak bakal jadi pertanyaan dalam kubur, kamu kubu yang kawin apa yang nggak kawin. Kamu nih sebenarnya versi yang ikut ini atau ikut ini, kan nggak akan ada pertanyaan juga kayak gitu. Jadi nanya tuh teman-teman sekalian yang memang kamu perlukan. Kalau kiranya kamu nggak perlukan jawabannya untuk hidup kamu baik dunia ataupun akhirat, nggak usah ditanya. Jangan segala-gala ditanya juga. Saya suka pusing tuh ngadepin orang kirim WhatsApp sama saya itu kiriman dari orang. Saya nggak ngirim. Habis itu dibilang, apa pendapat ustazah tentang ini? Bener apa enggak? Lah yang ngirim siapa? Nanyanya sama saya. Saya bilang, kamu dapat dari mana? Dari grup WhatsApp. Tanya sama dia. Jangan tanya sama saya. Kan begitu ya? Jadi gak segala-gala harus kamu tahu. Kamu hanya perlu tahu yang bermanfaat bagi dirimu. Baik bagi dunia ataupun akhiratmu. Kamu mau jual beli. Ini yang jual bilang kalau harganya kontan sekian, kalau kamu mau bayarnya 12 kali nyicil harganya sekian.
silahkan tanya. Kan begitu ya? Ada keluarga meninggal dunia, si ini. Ini gimana nih bagi warisnya? Kamu nggak tahu? Nanya. Ada keraguan-raguan di hatimu tentang apa tadi yang saya sebutkan? Ya, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hari kiamat dan lain sebagainya gitu. Bikin gak enak di hati kamu, merusak hati kamu, jadi penyakit di hati kamu. Kamu perlu buat tanya. Bertanyalah sesuatu yang kamu perlu buat ditanyain. Bukan karena benci, bukan karena goblok, bukan karena kepo. Bertanyalah. Tuh yang nomor 4 yang perlu dijawab. Karena memang kamu perlu jawaban tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu, baik dunia maupun akhirat.